Yusuf tidak ngambil pujian untuk dirinya sendiri. Mentang-mentang dia tahanan, aku mau menunjukkan aku hebat. Nunjukkan kepada juru minuman, tuh kamu yang lupakan 2 tahun, nih loh aku ini hebat. Gak perlu kita membuktikan begitu. Kembalikan semua hormat pujian bagi Tuhan. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yusuf ngerti lagu itu di zaman itu, bukan lagunya lirik yang tadi. Dia ngerti bahwa Tuhan aja yang dikenal, Tuhan aja yang disembah. Dia berkata bukan sekali-kali aku, melainkan Allah. Bapak ibu saudara, Mesir itu negara maju. Mesir itu punya banyak dewa. Firaun itu menganggap dirinya bahkan dewa. Salah satu dewa tertinggi, yaitu Firaun. Dewa tertinggi lainnya adalah dewa Ra atau dewa matahari. Ingat, itulah yang ke-9. Ketika Musa berhadapan langsung mengalami counter dengan bangsa Mesir. Itulah yang ke-9, gelap gulita. Kenapa gelap gulita? Karena Tuhan menantang. Katanya dewa matahari itu dewa tertinggi. Di hadapan Tuhan matahari pun takluk. Matahari kan cuma ciptaan. Itulah ke-10 dewa tertinggi, berikutnya adalah Firaun sendiri. Yusuf di tengah-tengah marketplace. Yusuf di tengah-tengah negara pembuangan. Dia tetap bersaksi bahwa Tuhanlah yang hidup, Tuhan yang akan mengartikan mimpi. Bapak ibu saudara dapat dipercaya juga berbicara mengenai iman yang kita tunjukkan. Jangan malu, jangan minder ketika orang tahu kita orang Kristen. Kita pengikut Tuhan Yesus. Justru harus bangga. Meskipun harus ditunjukkan lewat perbuatan kita. Jangan jadi batu sandungan. Tapi Yusuf bersaksi. Enggak Tuhan ke Firaun. Tapi dia tetap dengan sopan, dengan hormat. Menghormati penguasa, menghormati pemimpin harus. Bahkan dia katakan gini, Tuhan juga, Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada Tuanku Firaun. Dia enggak mentang-mentang, oh Firaun ya kamu ya, segala macam. Oh raja yang jahat, lalim, enggak. Dia tetap respect. Kalau kita merasa kita hebat, kita merasa kita pandai, kita punya kemampuan. Orang lain butuh kepandaian kita, jangan sombong Bapak Ibu Saudara. Lalu kita marah-marah, lalu kita rendah-rendahkan orang. Karena kita merasa kita menang, karena kita merasa kita pandai, punya posisi, orang butuhkan kita. Lalu kita semena-mena, jangan. Firaun tahu dia butuh Yusuf. Yusuf tahu Firaun butuh dia. Bukan butuh dia, butuh Tuhan. Yang ada di balik Yusuf atau dalam hatinya Yusuf. Tapi Yusuf gak kurang ajar. Dia berkata Allah yang akan memberitahukan untuk kesejahteraan Tuhan ke Firaun. Yusuf bersaksi. Dia gak ngambil kemuliaan bagi dirinya sendiri. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Yusuf tahu prinsip itu. Promosi kemenangan dalam marketplace. Bila Yesus ditinggikan, akhirnya adalah Yesus ditinggikan. Dan salibnya diberitakan, salibnya kabar baik. Yesus sudah menjadi korban. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Tujuan akhirnya bukan sekadar kita diberkati tambah kaya. Selesaikan kehendak Tuhan. Lalu ayat 17, lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, dalam mimpiku itu aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya. Dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit, pemalu tulang. Sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir. Lembu yang kurus dan buruk itu memakan ke-7 ekor lembu gemuk yang mula-mula. Lembu-lembu ini masuk ke dalam perutnya. Tetapi walaupun telah masuk ke dalam perutnya, tidaklah kelihatan sedikit pun tandanya.
Bangunnya tetap sama buruknya seperti semula. Lalu terjagalah aku. Selanjutnya dalam mimpiku itu kulihat timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang berisi dengan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir yang kering, kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu memakan ke-7 bulir yang baik tadi. Telah kuceritakan hal ini kepada semua ahli, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat menerangkannya kepadaku. Firaun penasaran, dia pengen tahu arti mimpi. Diceritakannya kepada Yusuf. Mirip seperti ceritanya kepada orang berilmu. Orang-orang pintarnya orang Mesir. Tapi dengan informasi yang lebih detail. Dengan sebuah harapan. Ada jawaban. Bapak ibu saudara, orang pandai, orang berilmu di dunia banyak. Tapi banyak hal yang tidak bisa terjawab. Jawaban ada di dalam Tuhan kita. Dan Tuhan mau pakai kita sebagai anak-anaknya, sebagai umatnya untuk memberikan jawaban itu. Bukan berarti semua jawaban ada dalam hidup kita. Enggak, semua jawaban Tuhan punya. Tapi enggak semua jawaban juga Tuhan wahyukan atau beritahukan kepada kita. Seturut kehendak dan rencananya, seturut kemurahannya. Tapi di antara orang berilmu, orang pandai di dunia ini, mereka cari solusi, mereka cari pemecahan ini dan itu. Tetap saja ada hal tertentu yang tak bisa mereka jawab. Dan jawabannya ada dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Betapa kita harus dapat dipercaya. Supaya kita bisa menjadi jawaban. Lebih tepatnya Tuhan menjadi jawaban lewat hidup kita. Ayat 25, lalu kata Yusuf kepada Firaun, hikmat Tuhan, ketajaman, kepekaan. Jadi Yusuf salah satu yang dia pertajam adalah bagaimana karunianya juga menafsirkan, mengartikan mimpi. Entah bagaimana dia mempertajam. Tapi minimal dia tekun, dia artikan mimpinya juru minuman, juru roti. Dia berkata langsung, tanpa babi bu. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Bukan luar biasa Tuhan pakai seorang raja Mesir untuk Tuhan menceritakan apa yang akan dilakukannya. Tuhan bisa pakai orang lain. Tuhan bisa pakai batu untuk memuji Tuhan kalau kita gak mau memuji Tuhan. Tuhan bisa pakai keledainya Bileam untuk berbicara ketika Bileam itu tidak bisa dengar suara Tuhan. Tapi jangan sampai Tuhan pakai yang lain. Padahal kita sebagai anak-anaknya, umatnya, hamba-hambanya, Tuhan bisa pakai mulut kita, hati kita, tangan kita, kaki kita. Asal kita tidak malas untuk bergerak. Tuhan berkenan memberitahukan apa yang terjadi di masa depan lewat hidup Firaun. Kebetulan yang tidak kebetulan karena Firaun juga penguasa dunia waktu itu. Tuhan juga sedang berurusan pribadi dengan dia. Bayangkan satu peristiwa Tuhan berurusan dengan Firaun, Tuhan berurusan dengan Yusuf. Nanti Tuhan berurusan dengan saudara-saudara Yusuf, dengan Yakub, dengan bangsa pilihan Tuhan. Tuhan itu begitu luar biasa arsitek atau desainer kehidupan yang dahsyat. Satu peristiwa saja melibatkan banyak hal. Langsung tanpa babi bu, Yusuf berkata, kedua mimpi Tuanku Firaun itu sama. Kalau kita gak pernah persiapan, kalau kita asal sembarangan dalam hidup kita, tiba-tiba promosi itu datang seperti Yusuf, dia langsung harus ketemu Firaun mengartikan mimpi. Dari mana dia bisa mengartikan kalau masa lalunya atau 13 tahun penantiannya, dia isi dengan kepahitan, kejengkelan, menganggap diri korban, gak mempertajam keahlian, gak menumbuhkan karakternya. Bagaimana dia bisa tiba-tiba ketemu Firaun? Padahal momen promosi dia akan terbata-bata, dia gak bisa jawab pasti. Betapa penting persiapan. Betapa penting disiplin yang kita lakukan. Karena promosi datang dari Tuhan, gak tahu kapan. Tapi bukan datang dari timur, utara, barat, selatan kata Tuhan. Bukan dari manusia, tapi dari Tuhan. Ditinggikan yang seorang, direndahkan yang seorang. Persiapan begitu penting. Itulah yang membuat olahragawan menang karena persiapan. Dia berkata, Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Bagi Tuhan tuh gak ada yang tersembunyi. Semua jelas. Dia tidak terkotak-kotak dengan waktu dulu, sekarang, masa depan dia tidak terkotak-kotak. Bagi Tuhan semuanya terbuka. Sehingga ketika kita gak mengerti banyak hal ini dan itu, kembali datang kepada dia, berdoa. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberitahukan apa yang dilakukan, apa yang dikerjakannya.